Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Teori Hukum. Nah, melanjutkan pertemuan kita Sabtu yang lalu, kita membahas mengenai 3 tipe teori. Sebelum saya lanjutkan ke materi, Bapak Ibu nanti absensinya di kolom komentar YouTube saya. Nanti link video saya akan kirimkan ke Komting. Kemudian nanti di absensinya tuliskan di kolom komentar dengan menuliskan nama lengkap dan NPM. Jangka waktu absensi ada 3 hari sejak hari Sabtu, berarti Sabtu, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan tolong di like dan subscribe. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, ada 3 tipe teori. Yang pertama ada teori formal, kemudian ada teori substantif, dan ada teori positivistik ya. Jadi kegunaan teori menjelaskan ya, teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum dan hierarki kekuatan peraturan hukum. Lalu ada kegunaannya untuk menilai, teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum. Lalu kegunaan teori hukum yaitu memprediksi. Ya, teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi, ya. Kemudian kegunaan teori dalam penelitian, Bapak Ibu yang saya banggakan, ini teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Jadi teori berguna mengembangkan sistem klasifikasi data, membina struktur konsep-konsep, serta memperkembangkan definisi-definisi. Lalu teori biasanya merupakan suatu ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. Lalu teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang ya, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Lalu teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti ya. Jadi lebih mempertajam dan lebih membuat perfect ya. Nah, teori ilmu hukum Bapak Ibu, ilmu atau disiplin yang dalam perspektif interdisipliner atau eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik ya, dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang terjadi dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. Jadi artinya dalam menggali secara empiris ya. Kalau penelitian itu disebut penelitian lapangan ya. Kemudian teori ilmu hukum ini berasal dari istilah legal teori, jurisprudensi, teori. Ini di abad ke-19. Diawali minat fakultas hukum mengalami kelesuan ya karena terlalu abstrak dan spekulatif. Dan terlalu konkret dan terikat ruang dan waktu ya. Nah, dua pemikiran dalam ilmu hukum ya dibedakan melalui jurisprudensi model ya dengan sociological model. Jadi ada tradisi besar dengan tradisi baru. Tradisi besarnya yaitu penguasaan hukum positif ya. Kemudian ada penerapan hukum, lalu ada problem solving, lalu ada pragmatis ya, ada pendidikan profesional, ada legal craftsmanship, lalu ada preskriptif dan ilmu terapan, lalu yang terakhir ada penelitian doktrinal ya. Kemudian ada juga kalau yang tradisi barunya ini yaitu teori building ya. Ada pendidikan keilmuan, lalu ada legal scientist dan legal theories, lalu ada deskriptif ya, lebih menjelaskan lagi, kemudian ada ilmu dasarnya dan ada penelitian sosiolegal ya.
Jadi kalau tradisi besarnya itu preskriptif, sementara kalau tradisi barunya itu deskriptif ya, menggambarkan ya. Kemudian saya akan singkat lagi ya. Jadi kalau untuk konsep hukum ya, the building block suatu teori ini menurut Sutandio, hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal ya. Kemudian kalau teori hukum menurut dari Van Hook ya, teori hukum adalah dalam ilmu hukum sebagai suatu sistem pernyataan atau klaim, pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem hukum itu yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkannya dimungkinkannya untuk menjabarkan interpretasi aturan hukum atau pengertian dalam hukum, atau istilahnya konsep hukum yang terbuka bagi pengujian ya. Jadi ada cakupan teori juga Bapak Ibu ya. Lalu ada kategori teori hukum, ada hukum alam. Hukum alam prinsipnya menyatakan bahwa manusia itu sama karena dilahirkan oleh manusia yang sama-sama mempunyai naluri etis sebagaimana dijadikannya demikian oleh alamnya atau fitrahnya sendiri. Ya, jadi ada hukum alam ya Bapak Ibu ya. Jadi memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif ya. Memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan negara, memberikan ide dasar tentang keadilan sebagai tujuan hukum ya, dasar bagi konstitusi beberapa negara. Jadi hukum alam irasional itu bersumber pada Tuhan ya. Kalau hukum alam rasional bersumber pada rasio dari manusia. Jadi beda ya, kalau rasional itu bersumber pada Tuhan, kalau yang rasional itu bersumber pada rasio manusia. Ya, jadi dia jurisprudensi ini hukum alam sebagai metode, hukum alam sebagai substansi, ya. Nah, hukum alam ini merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan dan pelaksanaannya. Jadi suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya ya. Jadi suatu metode menemukan hukum yang sempurna ya, isi dari hukum yang sempurna yang dapat didiskusikan. Jadi sebenarnya nggak ada hukum yang sempurna ya Bapak Ibu, tapi hukum alam itu konsepnya begitu. Jadi menganggap karena secara irasional sumber hukum itu berasal dari yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, atau dalam Islamnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dianggap sempurna hukum alam itu. Tapi secara rasionalnya kita mengatakan tidak ada yang sempurna di dunia ini ya selain yang maha kuasa ya, sehingga memang sulit ya untuk menjadikan hukum alam sebagai pedoman kita di Indonesia ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, minggu depan kita akan membahas mengenai kajian lain terkait dengan teori hukum. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Semoga Bapak Ibu semua sehat, sukses dan bahagia. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.